Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai perangkat komputer. Ya, sebagaimana kita sadari bahwa hari ini eh, orang-orang sudah sangat melek akan teknologi, namun kadang masih ada yang belum menyadari bagaimana pembagian perangkat komputer itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perangkat-perangkatnya dan apa-apa yang sering kita lihat pada keseharian kita. Nah, perangkat komputer. Apa itu perangkat komputer? Nah, perangkat komputer itu merupakan sebuah komponen yang ada pada komputer, di mana komponen tersebut sering kita lihat di keseharian kita sebagai pengguna komputer. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa perangkat komputer itu terbagi atas dua. Yang pertama itu ada yang namanya perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Kemudian yang kedua ada yang namanya perangkat lunak atau biasa kita sebut dengan software. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perbedaan hardware dan software itu sendiri. Ya, hardware. Hardware atau perangkat keras itu merupakan sebuah perangkat elektronik yang ada pada komputer. Nah, perangkat keras ini itu yang sering kita lihat atau yang biasa kita pegang, sering kita pegang pada saat kita menggunakan komputer. Nah, contohnya itu ada yang terdiri dari mouse, kemudian ada keyboard, ada printer. Namun ternyata perangkat hardware ini itu dibagi lagi menjadi 3 unsur. Nah, hardware atau perangkat lunak. Perangkat lunak ini memiliki 3 unsur perangkat. Yang pertama yaitu ada yang namanya perangkat input, kemudian ada perangkat output, dan ada juga yang namanya perangkat proses. Nah, mari kita lihat yang mana yang dinamakan perangkat input. Nah, perangkat input itu merupakan perangkat yang menerima data-data yang dihasilkan dari luar, yang masuk ke dalam komputer untuk diproses. Nah, yang mana contohnya perangkat input atau perangkat masukan itu? Nah, ini dia contoh perangkat input atau perangkat masukan. Ya. Yang pertama itu ada di sini ada gambar keyboard. Jadi ini merupakan perangkat input. Kenapa? Karena keyboard ini yang kita gunakan untuk mengetik kata atau angka, kemudian nanti akan ditampilkan di monitor komputer. Nah, yang kedua ada yang namanya mouse. Nah, mouse ini terbagi, sekarang mouse itu terbagi atau terdiri atas dua. Yang pertama ada yang namanya mouse yang menggunakan kabel. Kemudian yang kedua sekarang itu sudah ada yang namanya mouse wireless atau dia mouse Bluetooth. Artinya dia tidak menggunakan lagi kabel. Nah, ini mouse yang kita gunakan untuk menggerakkan kursor pada komputer itu sendiri. Ya, selanjutnya perangkat yang selanjutnya itu adalah perangkat output atau perangkat keluaran. Nah, perangkat output ini merupakan perangkat yang mengirim sebuah data atau informasi yang telah diproses di dalam komputer, kemudian nanti diberikan atau ditampilkan ke pengguna. Ya, biasanya itu yang tampil di monitor kita sendiri. Nah, itulah hasil dari perangkat output. Lanjut, yang mana contoh perangkat output atau perangkat keluaran itu? Nah, kita lihat di slide sudah ada 3 gambar. Yang pertama itu ada yang namanya proyektor. Nah, proyektor ini sering kita gunakan ketika kita ingin menampilkan presentasi kita kepada peserta yang diajarkan atau peserta didik. Kemudian yang kedua ada yang namanya printer.
Kita tidak asing lagi dengan yang namanya printer karena keseharian kita sekarang itu selalu menggunakan printer. Jadi apa-apa yang file yang mau kita uh, sajikan dalam bentuk lembaran itu kita akan menggunakan printer untuk memproses pengeluaran file tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya monitor. Monitor ini sering kita lihat pada saat kita menggunakan komputer atau laptop. Nah, kalau yang di gambar itu dia menggunakan monitor komputer. Nah, apa-apa yang tampil di monitor kita itu adalah hasil proses dari perangkat output. Jadi dia menampilkan apa yang sudah diproses tadi di komputer yang sebelumnya kita input kemudian diproses, maka muncullah outputnya di layar komputer kita. Oke, lanjut. Perangkat selanjutnya adalah perangkat proses atau biasa juga disebut dengan perangkat pemproses. Nah, perangkat proses ini dia adalah perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data. Nah, perangkat proses ini sebenarnya agak jarang kita lihat karena kenapa dia berada di dalam piranti komputer. Jadi dia berada di dalamnya. Kalau misalnya kita biasa membongkar komputer itu kita bisa melihat yang namanya perangkat proses itu. Nah, yang mana contohnya perangkat proses? Nah, yang manakah yang termasuk contoh perangkat proses? Jadi, contoh perangkat proses itu seperti kita lihat pada gambar. Di sini saya hanya mengambil dua contoh. Yang pertama RAM dan yang kedua itu prosesor. Nah, RAM itu merupakan singkatan dari Random Access Memory, di mana RAM ini prinsip kerjanya hampir sama dengan memori internal. Jadi dia dapat menyimpan data atau menyimpan file, foto, video, dan file-file apapun itu. RAM inilah yang menyimpan data-data tersebut. Jadi apapun yang data yang sudah kita kerjakan di komputer kita itu semua akan ditampung oleh si RAM ini. Nah, kemudian yang kedua prosesor. Jadi prosesor ini mungkin agak jarang kita lihat secara langsung karena kenapa prosesor ini dia itu berada di dalam bagian dalam piranti komputer. Jadi prosesor ini merupakan sirkuit inti dari perangkat komputer atau lebih mudahnya biasa kita sebut sebagai otak dari komputer. Jadi prosesor inilah yang mengatur atau yang mengendalikan semua proses kerja dari komputer kita karena dia merupakan otak dari komputer itu sendiri. Nah, setiap komputer itu harus memiliki yang namanya prosesor, baik itu kapasitasnya dalam jumlah yang maksudnya kecepatannya itu yang besar maupun yang kecil, itu tergantung dari jenis prosesor yang kita gunakan. Namun kita harus mengetahui bahwa setiap komputer wajib punya yang namanya prosesor. Ya baiklah, sekarang kita masuk ke perangkat yang kedua, yaitu perangkat lunak atau biasa kita sebut dengan software. Jadi perangkat lunak ini dia merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer itu sendiri. Nah, data yang disimpan oleh komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan sebuah perintah. Jadi dia yang menjalankan perintah input, kemudian dengan menggunakan perangkat lunak ini. Nah, perangkat lunak itu sendiri kita tidak dapat menyentuhnya seperti dengan perangkat keras yang sifatnya dia berbentuk fisik, jadi bisa kita lihat dan sentuh. Namun kalau
Kalau perangkat lunak ini berbeda, kita cuma bisa melihat saja karena dia merupakan sebuah program aplikasi yang terdapat di dalam komputer kita. Ya, macam-macam perangkat lunak. Nah, macam-macam perangkat lunak ini itu dibagi menjadi atas 3 macam. Yang pertama itu adalah perangkat lunak sistem operasi, kemudian yang kedua perangkat lunak aplikasi, dan yang ketiga itu adalah perangkat lunak pemrograman. Nah, nanti kita lihat bagaimana penjelasan mengenai ketiga macam perangkat lunak ini. Ya, baiklah. Perangkat lunak pertama itu adalah perangkat lunak sistem operasi. Nah, perangkat lunak sistem operasi ini dia berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada pada komputer kita. Nah, contohnya itu adalah kalau yang sering kita gunakan itu adalah Windows. Jadi, komputer kita itu mayoritas menggunakan namanya sistem operasi Windows. Nah, selain Windows, ada juga yang namanya Linux. Kemudian biasa yang menggunakan Mac atau Apple itu dia menggunakan iOS. Jadi itu sistem operasi yang digunakan oleh komputer kita. Oke, perangkat lunak yang kedua yaitu adalah perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi ini merupakan deretan aplikasi atau program yang ada di dalam komputer kita dan yang biasa kita gunakan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas kita atau tugas-tugas tertentu. Contoh misalnya ada yang namanya Google, kemudian ada Chrome, itu yang biasa kita gunakan untuk browsing, kemudian ada yang namanya Office atau biasanya terbagi lagi ada dalam Word, kemudian Excel. Word ini yang biasa kita gunakan untuk mengolah kata, kemudian Excel itu biasa kita gunakan untuk mengolah angka, kemudian ada yang namanya apa ya? Selain Chrome itu ada juga yang namanya Mozilla. Nah, itu semua merupakan perangkat lunak aplikasi. Jadi, perangkat yang ada di dalam komputer yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan tugas tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan perangkat lunak aplikasi. Sekarang kita masuk ke perangkat yang ketiga. Perangkat yang ketiga itu adalah perangkat lunak pemrograman. Nah, perangkat lunak pemrograman ini dia merupakan software yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa program atau bahasa program ke kode bahasa mesin. Jadi dia melalui prosedur untuk menerjemahkan bahasa mesin ini agar dia dapat diterima atau dibaca oleh komputer. Jadi memudah untuk bisa dibaca oleh pengguna. Nah, itu biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Contoh misalnya bahasa C++. Nah, ada yang namanya bahasa Pascal. Ada namanya Python. Nah, ini semua kemungkinan agak jarang kita gunakan bahasa-bahasa program seperti ini karena biasanya yang menggunakan ini adalah betul-betul seorang programmer atau orang yang betul-betul menggeluti bahasa tersebut. Nah, bahasa ini itu dia menerjemahkan bahasa kode bahasa mesin menjadi bahasa yang mudah diterima atau yang mudah dibaca oleh pengguna komputer. Oke, sekarang kita sudah masuk ke slide terima kasih. Jadi materi yang saya bawakan hari ini sudah selesai. Kita tadi membahas mengenai perangkat pada komputer yang terdiri dari atas 2, perangkat keras dan perangkat lunak. Baiklah, demikian materi yang saya bawakan hari ini. Kurang dan lebihnya itu saya mohon maaf. Jadi kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.